Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini saya akan membawa kita untuk membahas kisi-kisi soal UP PPG, yaitu jurusan PGSD atau guru-guru SD. Nah, jadi kali ini kita akan membahas soal nomor 31 sampai dengan soal nomor 50. Nah, jadi soal nomor 31 sampai dengan nomor 40 ini adalah soal bahasa Indonesia, dan nomor 40 sampai dengan 50 itu adalah soal matematika. Oke, sebelum kita membahas soal kita lebih jauh, jangan lupa dukung channel ini, klik tombol subscribe, dan jangan lupa like, komen. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, kali ini kita akan membahas soal nomor 31. Jadi materi pokok di sini adalah teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Indikator soalnya, disajikan beberapa ragam teks. Peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Nah, jadi kata kunci di sini sebenarnya itu adalah menganalisis jenis teks yang disajikan. Nah, tetapi kita harus tahu apa saja jenis-jenis teks tersebut. Nah, di sini kita lihat jenis teks itu ada 4. Yang pertama adalah teks faktual. Jadi teks faktual ini adalah sebuah teks yang berisi cerita tentang fakta dan data. Jadi biasanya ini berupa sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Selain itu, teks faktual itu adalah teks yang berisikan kejadian nyata dan benar-benar terjadi. Namun, dia tidak terikat waktu. Nah, itu artinya bahwa teks tersebut bisa memberikan informasi yang ada di masa lalu. Kemudian yang kedua itu adalah teks tanggapan. Nah, jadi teks tanggapan ini adalah teks yang berisikan sambutan atau respon, terhadap ucapan-ucapan. Jadi dia bisa berupa komentar, kritik, atau yang lainnya. Kemudian teks tanggapan ini juga merupakan respon dari apa yang ditangkap oleh panca indera atau bayangan dalam angan-angan. Nah, jadi teks tanggapan ini dibagi menjadi 2 genre, yaitu eksposisi dan eksplanasi. Kemudian jenis teks yang ketiga, ini adalah teks cerita. Jadi teks cerita ini biasanya menuturkan sebuah kejadian, mengisahkan kejadian yang pernah ada, perbuatan, pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Nah, jadi dalam kategori genre sastra, cerita teks ini termasuk dalam jenis teks tunggal. Dan yang keempat ini adalah jenis teks normatif. Jadi untuk teks normatif ini biasanya dia jenis teks yang terkait dengan kaidah atau norma yang berlaku. Itu dia. Jadi unsur teks normatif ini pada umumnya mengandung tentang unsur agama atau nilai-nilai kebaikan. Kemudian soal nomor 32. Kisi-kisi nomor 32, materi pokoknya adalah kata, kalimat, dan paragraf. Indikator soalnya, disajikan teks satuan bahasa tertentu, serta mampu menganalisis paragraf yang memenuhi persyaratan paragraf yang baik. Nah, jadi kita harus tahu ya, apa yang dimaksud dengan kata. Kata itu adalah terdiri dari beberapa huruf. Sedangkan kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Dan paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kata kunci di sini adalah persyaratan paragraf yang baik. Apa saja persyaratan paragraf yang baik? Persyaratan paragraf yang baik itu ada 3. Yang pertama, harus ada kesatuan. Nah, jadi suatu paragraf yang dibangun itu harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Kemudian yang kedua, itu adalah kepaduan antara koherensi. Artinya apa? Jadi kepaduan di sini artinya adalah kekompakan di dalam paragraf. Kemudian yang ketiga itu adalah kelengkapannya. Jadi ketika unsur paragraf di dalam tulisan yang kita tulis itu hilang, maka tulisan itu bisa kita bilang belum lengkap. Nah, jadi persyaratan paragraf yang baik itu harus ada kesatuan, kepaduan atau koherensi. Yang ketiga adalah kelengkapan. Soal nomor 33. Indikator soalnya, disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta dapat menganalisis satuan bahasa yang tepat. Nah, jadi kata kunci di nomor 33 ini adalah satuan bahasa yang tepat. Jadi satuan bahasa itu ada 7. Yang pertama adalah fonem. Fonem itu apa? Fonem merupakan satuan bahasa yang paling kecil. Fungsinya adalah untuk membedakan makna dari kata-kata.
Kemudian yang kedua adalah morfem. Morfem merupakan satuan bahasa terkecil yang mengandung artian ataupun mendukung artian. Nah, jadi makna morfem itu cenderung stabil dan tidak bisa dibagi-bagi. Kemudian yang ketiga adalah kata. Kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai pengertian. Kata terdiri atas deretan huruf yang keberadaannya diapit oleh dua spasi. Itu dia kata. Kemudian frasa. Frasa merupakan satuan bahasa berupa gabungan kata yang membentuk semacam kelompok kata, namun tak memunculkan pengertian yang baru atau berbeda. Contohnya adalah kaki meja. Itu dia. Kemudian klausa. Klausa merupakan satuan bahasa yang berupa kelompok kata yang hanya mencakup satu predikat saja. Sedangkan kalimat ini merupakan satuan bahasa yang terdiri atas klausa. Dan yang terakhir adalah wacana. Wacana merupakan satuan bahasa yang lebih besar dari kalimat ataupun klausa. Contohnya yang kita bisa jumpa itu adalah paragraf, percakapan, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian indikator soal nomor 34, yaitu disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta mampu menganalisis struktur kalimat yang efektif. Jadi kata kunci di sini adalah struktur kalimat yang efektif. Apa itu struktur kalimat yang efektif? Jadi ada 3. Yang pertama adalah struktur kalimat efektif umum. Apa itu? Itu adalah unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum. Ini masih dibagi 2 lagi, yaitu ada unsur wajibnya dan juga ada unsur tidak wajib. Unsur wajibnya itu adalah subjek serta predikat, sementara unsur tidak wajib itu adalah unsur yang boleh disertakan dan tidak boleh disertakan, termasuk kata kerja bantu. Kemudian struktur yang kedua adalah struktur kalimat efektif paralel, di mana ini merupakan struktur dalam kalimat efektif. Ini akan menggunakan bentuk bahasa yang sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Dan yang terakhir adalah struktur kalimat periodik. Struktur ini akan lebih mengemukakan unsur tambahan baru, lalu barulah menjadi unsur intinya. Nah, hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian para pembaca. Kemudian, indikator soal nomor 35. Materi pokoknya ini adalah struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan. Indikator soalnya apa? Indikator soalnya adalah disajikan teks fiksi, peserta dapat menggunakan struktur, jenis, dan kaidah pada teks fiksi. Nah, jadi kata-kata kuncinya di sini itu adalah struktur, jenis, dan kaidah pada teks fiksi. Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah teks fiksi. Teks fiksi ini memiliki struktur. Yang pertama itu harus ada orientasinya. Orientasi itu dia biasanya berupa penjelasan mengenai perkenalan tokoh, peristiwa, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang kedua ini adalah komplikasi. Komplikasi ini dia biasanya berisi tentang cerita tentang masalah yang dialami oleh tokoh utama. Nah, jadi pada bagian ini peristiwa-peristiwa yang ada di luar nalar itu biasanya terjadi. Dan yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini merupakan bagian dari penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh utama. Seperti itu. Jadi dia ada 3 struktur. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, jadi teks fiksi di sini juga memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Dia harus menggunakan kata-kata yang menyertai urutan waktu. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokohnya. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya. Dan yang kelima adalah menggunakan dialog. Kemudian, indikator soal nomor 36. Materi pokoknya, struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan. Indikator soalnya yaitu disajikan teks atau puisi atau cerita tertentu. Nah, jadi peserta dapat menganalisis struktur, jenis, dan kaidah berdasarkan teks non-fiksi. Jadi kata kunci di sini adalah struktur, jenis, dan kaidah berdasarkan teks non-fiksi. Oke, mari kita lihat. Struktur cerita non-fiksi itu terbagi menjadi 2, yaitu harus ada orientasi dan urutan peristiwa. Orientasi ini adalah bagian permulaan yang berfungsi sebagai pengenalan dari tema, latar belakang cerita, serta tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian urutan peristiwa ini adalah berisi rangkaian peristiwa yang dipaparkan secara sistematis dari awal hingga akhir cerita.
Kemudian di akhir cerita dapat pula berisi reorientasi atau berupa kesimpulan cerita. Kemudian kita lihat jenis cerita non-fiksi. Jenis cerita non-fiksi yang pertama ini adalah non-fiksi murni. Apa itu? Non-fiksi murni adalah karangan yang berisi tentang cerita yang berdasarkan data-data yang otentik atau pasti. Jadi contoh non-fiksi murni ini adalah karya ilmiah, skripsi, disertasi, tesis, laporan, makalah, jurnal, biografi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah non-fiksi kreatif. Jadi non-fiksi kreatif ini adalah karangan yang berisi cerita dengan kejadian yang sebenarnya, pengalaman nyata, dan dapat menggunakan data real yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi. Contoh dari non-fiksi ini adalah cerpen, novel, maupun puisi. Kemudian kita lihat unsur-unsur yang ada di dalam cerita non-fiksi. Apa saja? Yang pertama, unsur cerita non-fiksi harus mempunyai tema. Tema itu adalah gagasan pokok pikiran. Kemudian unsur yang kedua adalah alurnya, yaitu rangkaian peristiwa di dalam cerita. Yang ketiga itu adalah waktu dan tempat. Yang keempat adalah sudut pandang. Ini adalah posisi yang dipilih pengarang, apakah dia menjadi subjek ataupun menjadi objek. Kemudian amanatnya, pesan apa yang dapat diambil dari cerita non-fiksi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh. Tokoh ini adalah sosok yang berperan di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Ini juga disebut dengan majas. Biasanya ini bahasa yang digunakan pengarang dalam mengemukakan gagasannya. Nah, jadi unsur-unsur tersebut berlaku pada bentuk cerita non-fiksi kreatif seperti novel dan cerpen. Tetapi pada cerita yang non-fiksi murni, seperti karya ilmiah, laporan, skripsi, dan sebagainya, itu hanya terdapat beberapa unsur saja. Misalnya, dia tidak memerlukan seorang tokoh. Kemudian kita lihat indikator soal nomor 37. Materi pokoknya adalah karya sastra, puisi atau pantun, fabel atau cerita, teori sastra, struktur puisi, dan struktur prosa. Indikator soalnya disajikan teks cerita. Peserta dapat menganalisis struktur ataupun unsur dan makna cerita yang disajikan. Nah, jadi kata kunci di sini itu adalah struktur ataupun unsur dan makna cerita. Nah, jadi ada dua unsur yang membangun suatu puisi. Kita ambil contoh puisi ya. Nanti apa saja unsurnya? Yang pertama itu adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang terkandung di dalam puisi dan ini mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Jadi unsur ini dia biasanya berasal dari dalam. Misalnya yang termasuk unsur intrinsik puisi ini adalah diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Itu dia. Kemudian selain unsur intrinsik yang berasal dari dalam, ada juga unsur yang berasal dari luar, yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi ini merupakan unsur yang berada di luar puisi yang mempengaruhi kehadiran. Misalnya kita ambil contoh itu adalah misalnya itu aspek historis ya atau aspek sejarah, aspek psikologis, kemudian aspek filsafat dan religiositas. Itu dia. Unsur ekstrinsik ini yang berasal dari luar. Kemudian indikator soal nomor 38. Disajikan narasi tentang kompetensi dasar struktur puisi dengan cerita karakteristik konteks lingkungan sekolah tertentu. Peserta dapat menganalisis tujuan, bahan, sumber, media, dan perangkat penilaian yang tepat. Nah, jadi nanti akan ditayangkan mengenai narasi tentang kompetensi dasar struktur puisi. Jadi di sini kita harus bisa ya menganalisis tujuan, bahan ajar, sumber, media, dan perangkat penilaian yang tepat. Nah, jadi saya rasa di sini kita semua pasti sudah mengerti apa itu yang tujuan yang mana, bahan ajar yang mana, sumber ajar yang mana, medianya apa. Nah, itu dia. Jadi tidak perlu kita bahas lagi. Dan yang nomor 39, disajikan teks puisi. Peserta dapat menganalisis makna dari puisi yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Nah, juga nanti akan disajikan sebuah puisi. Di sini kata kuncinya adalah menganalisis makna puisi. Jadi peserta harus dapat menganalisis makna dari puisi yang baru saja ditampilkan. Kemudian indikator soal nomor 40. Disajikan narasi tentang kompetensi dasar menulis puisi dengan tema tertentu yang berdasarkan konteks lingkungan tertentu.
Peserta dapat menganalisis tujuan, bahan ajar, sumber, media, dan perangkat yang tepat. Ini sama seperti nomor sebelumnya, di mana kita harus bisa membedakan yang mana tujuan pembelajaran, bahan ajar, sumber belajar, media, dan perangkat penilaian. Oke, jadi ini juga saya rasa kita semua sudah paham dan tidak perlu lagi kita bahas. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya yang ini adalah soal matematika. Soal matematika. Nah, mari kita lihat indikator soal nomor 41. Materi pokoknya di sini adalah pemecahan masalah matematis, materi bilangan, yaitu bilangan bulat, pecahan persen, perbandingan, skala, KPK, dan EPB. Indikator soalnya itu adalah menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Jadi, yang pertama-tama di sini kita harus mengerti apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu merupakan gabungan dari bilangan 0, bilangan asli, dan negatif atau bilangan asli. Nah, jadi dengan demikian bilangan bulat ini meliputi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Setiap bilangan bulat ini mempunyai lawan. Jadi misalnya 4 lawannya itu adalah min 4. Jadi dalam bentuk himpunan ini adalah I sama dengan kita mencontoh min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan I ini adalah singkatan dari integers. Oke, sekarang kita lihat bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan ini adalah suatu bilangan yang dapat ditulis melalui pasangan terurut dari bilangan bulat A dan B. Dan dilambangkan dengan simbol AB. Atau dengan B tidak sama dengan O. Nah, jadi pada pecahan AB, A ini disebut pembilang dan B itu disebut penyebut. Jadi pada prinsipnya pecahan digunakan untuk menyatakan beberapa bagian dari sejumlah bagian yang sama. Itu dia, itu adalah bilangan pecahan. Kemudian bilangan persen. Bilangan persen adalah bilangan dalam bentuk pecahan 1/100. 5% artinya sama dengan 5/100. 65% artinya 65/100 dan seterusnya. Nah, untuk pembelajaran faktor persekutuan besar dan kelipatan persekutuan kecil ini memuat istilah faktor, kelipatan, dan persekutuan yang kita perlu memperkenalkan istilah tersebut kepada siswa. Jadi faktor suatu bilangan ini adalah pembagi habis bilangan tersebut. Nah, jadi kelipatan suatu bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian dari bilangan tersebut dengan himpunan bilangan asli. Selain 9, bilangan prima erat hubungannya dengan faktor persekutuan besar dan kelipatan persekutuan kecil. Bilangan prima merupakan bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan tepat mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan dirinya sendiri. Itu dia. Itu adalah faktor persekutuan besar dan kelipatan persekutuan kecil. Kemudian indikator soal berikutnya nomor 42, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pecahan dalam soal cerita. Nah, jadi untuk soal ini nanti pasti akan diberikan soal cerita di mana kita harus bisa memecahkan masalah yang ada di dalam soal cerita tersebut. Kemudian yang berikutnya nomor 43, disajikan narasi pembelajaran tentang bilangan di mana peserta dapat memperbaiki tahap pembelajaran tentang pemecahan pada masalah bilangan. Nanti akan dijadikan narasi tentang bilangan di mana peserta itu dapat mempengaruhi. Itu dia. Jadi kita harus bisa menghitung pemecahan terkait dengan masalah bilangan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 44. Ini adalah materi pokoknya konsep teoritis dan pemecahan masalah matematis pada materi geometri. Nah, jadi akan disajikan masalah dalam kehidupan sehari-hari tentang kesebangunan pada segitiga atau segi 4. Peserta dapat menerapkan kesebangunan yang ada pada segitiga atau segi 4. Itu dia. Nah, jadi kita harus tahu rumus-rumusnya ya. Ini adalah kubus, balok prisma, segitiga, limas segi 4, 5 segitiga,
tabung silinder, kerucut, dan bola. Jadi masing-masing ini mempunyai rumusnya dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi sebagai guru SD kita harus tahu rumus-rumus dasar menghitungnya. Kemudian nomor 45. Ini akan disajikan tentang bangun datar dan bangun ruang. Jadi peserta harus bisa membandingkan. Ingat, bangun datar artinya adalah yang datar-datar seperti ini. Sedangkan bangun ruang adalah yang ada ruangnya seperti ini. Jadi kita harus bisa membedakan mana bangun datar dan mana bangun ruang. Kemudian diberikan paparan pendekatan berbasis konstruktivis dan materi bangun datar serta bangun ruang. Nah, jadi di sini adalah kata kuncinya adalah pendekatan konstruktivis. Jadi pendekatan konstruktivisme itu merupakan pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan itu disusun dalam pemikiran pelajar. Jadi pengetahuan pengembangannya itu dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima pasif secara orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah pembelajaran konstruktivis di mana pembelajaran ini berusaha bagi siswa itu untuk membangun sesuatu atau merekonstruksikan ulang. Kemudian untuk nomor 47, ini akan disajikan tabel diagram, di mana di sini diagram yang tidak lengkap, peserta dapat menganalisis nilai datanya. Jadi kita harus bisa menghitung tentang analisis data. Kemudian yang berikutnya ini adalah dalam diberikan paparan tentang data, kemampuan membagi bilangan pecahan. Peserta dapat menyajikan dalam bentuk diagram batang garis lingkaran. Nah, ini adalah diagram batang, ini diagram garis, dan ini adalah diagram lingkaran. Nah, saya rasa ini sudah tidak perlu lagi kita bahas karena semuanya seperti sudah tahu. Dan yang terakhir adalah nomor 49, konsep teoritis pemecahan masalah matematis. Jadi akan disajikan masalah tentang gerak alat transportasi yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti peserta itu harus dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatannya. Nah, untuk rumus-rumusnya perlu diingat ini adalah segitiganya. Jarak, kecepatan, waktu. Rumus jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, dan rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Ini dia. Jarak itu simbolnya adalah S, kecepatan V, waktu adalah T. Jadi harus diingat rumus-rumus ini. Oke, rumus-rumus dasar. Dan yang terakhir adalah disajikan barisan bilangan aritmatika. Nah, ini bilangan aritmatika ini adalah bilangan yang memiliki pola tetap, di mana polanya berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini dia adalah bilangan aritmatika tadi. Oke, sekian pembahasan untuk soal bahasa Indonesia dan matematika. Semoga semuanya berhasil dalam melaksanakan UP. Amin.